Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Asfar Maulana Yusuf dari kelas C dengan NIM 221119168. Di sini saya akan membahas materi setelah kemagneten yaitu bab 5 dengan judul Hukum Biot-Savart. Langsung saja ke videonya. Nah, di sini di 5.1 yaitu Hukum Biot-Savart. Berapa sih medan magnet yang ada di sekitar arus listrik? Medan magnet yang ada di sekitar arus listrik bisa kita cari dengan menggunakan hukum Biot-Savart ini. Nah, misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri oleh arus, maka kita bisa mengambil elemen kecil dari kawat tersebut dengan panjang dl besar. Nah, dl besar ini sama dengan arah arus. Elemen dari kawat itu bisa dinotasikan sebagai vektor dl besar. Nah, dengan hukum Biot-Savart bisa dilihat seperti ini. Jadi rumusnya itu adalah vektor d beta sama dengan mu 0 per 4 dikali v dikali l dikali d dari vektor dari dl dikali vektor r per r pangkat 3. Nah, di sini kita masuk ke 5.2 yaitu medan magnet oleh kawat arus tahingga. Medan magnet oleh kawat arus tahingga ini dimudahkan oleh vektor D kecil L besar yang selalu tetap, yaitu dengan mengikuti arah kawat. Nah, di 5.2 ini ada sedikit yang bisa dirubah, yaitu dari perubahan rumus yang persamaan yang tadi, yang asalnya dari mu 0 per 4V dikali L dikali vektor D L besar dikali vektor R per R pangkat 3 menjadi persamaan ini. Bisa memakai yang ini dan yang ini, yaitu mu 0 per 4V dikali L dikali D L tanpa vektor dikali R dikali sin theta per R pangkat 3. Lalu bisa menggunakan rumus yang selanjutnya yang dirubah menjadi mu 0 per 4V dikali L dikali D dikali L besar dikali sin theta per R kuadrat. Karena di rumus yang sebelum ini, sebelum yang saya sebutkan tadi, R-nya itu yang di atasnya itu ada satuan, di bawah ada R pangkat 3. Kita bisa mencoret yang di atas dan bisa mencoret yang di bawah, jadi yang di atas hilang, nah yang di bawah pun menjadi R kuadrat seperti ini. Yang ini ada R-nya, di sini ada R-nya, kita coret. Setelah dicoret R-nya, ini otomatis bakal menjadi R kuadrat kan? Seperti itu matematikanya. Lanjut. Nah, lalu kita mencari diferensial dari dl besar yang sudah saya temukan dari diktat, yaitu yang sudah diturunin. dl besar sama dengan min a dikali d theta per sin kuadrat theta. Lalu kita substitusikan r dan dl besar ke persamaan yang tadi, yaitu menjadi min mu 0 per 4v dikali 1 per a dikali sin theta dikali d theta. Nah, dari penurunan rumus yang tadi 5.2 saya sudah sebutkan satu-satu, yang mu 0, min a seperti itu. Dengan demikian kita bisa menemukan medan magnet total yang dihasilkan oleh kawat dengan rumus mu 0. Ini rumusnya penurunannya ya, sudah tidak usah dicari lagi. Jadi ini rumus yang sudah diturunkan lagi, yaitu B sama dengan B besar ya. B besar sama dengan mu 0 per 2V dikali 1 per A. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan arah arus dan arah medan magnet di sekitar arus dengan cara menggunakan tangan kita. Dengan cara ini 4 jari kita digenggam, ini ibu jari tetap di atas. Dengan ketentuan, jadi si ibu jari ini adalah arah arus. Nah, lalu si 4 jari ini adalah si arah medan magnet yang ada di sekitar arus listrik tersebut. Nah, di sini kita masuk ke medan magnet dengan kawat lurus berhingga 5.3. Lebih rumit penjelasannya dari 5.2 karena tahingga, sekarang berhingga. Nah, saya ambil contoh dari diktat, yaitu misalkan kita memiliki
kawat dengan panjang L besar. Nah, kuat medan magnet, kita mencari kuat medan magnet dari titik A dari kawat dan sejajar dengan salah satu ujung kawat. Lalu serupa dengan kawat tahingga yang tadi, kita di sini bisa mencari rumusnya yang tadi seperti yang tadi, vektor dl besar sama saja dengan di sini bisa dipakai juga di materi kawat medan magnet kawat lurus berhingga, yaitu dp besar sama dengan mu0/4 V dikali L dikali dl besar dikali sin theta per r kuadrat. Nah, di sini ada rumus, yaitu mencari kuat medan magnet yang dihasilkan potongan kawat pendek, yaitu dengan rumus seperti ini, yaitu B kuadrat sama dengan min mu0/4 dikali V dikali 1 per A dikali B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, tanda minus di rumus ini menyatakan bahwa arus medan dari potongan kawat pendek berbeda dengan arus medan yang dihasilkan oleh potongan kawat panjang. Nah, dalam kedua perbedaan itu ada arah arus dalam dua potongan tersebut berbeda. Jadi rumusnya memakai ini, yang ini nih, B sama dengan B1 plus B2. Jadi sama dengan mu0/4 V dikali 1 per A dikali L0 plus B per akar dari A kuadrat plus L0 plus B dalam kurung kuadrat min B per akar dari A kuadrat plus B kuadrat, karena panjang ini nih rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke materi 5.4, yaitu medan magnet dengan cincin. Jadi cincin adalah bentuk geometri lain yang memungkinkan kita untuk menentukan kuat medan magnet, yang dapat memudahkan kita mencari kuat medan magnet ini dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, lebih khusus lagi kita bisa mencari seluruh sumbu cincin menggunakan patokan ini. Nah, misalkan di sini kita memiliki cincin dengan jari-jari yang dialiri oleh arus, lalu kita ingin menentukan kuat medan magnet dari sepanjang sumbu cincin ini dengan jarak dari titik pusat, lalu dengan medan magnet pada titik P yang dialiri oleh D kecil lalu L besar. Nah, kita di sini bisa menggunakan rumus ini, yaitu sama aja. Jadi B besar sama dengan mu0/4 V dikali L dikali D L besar dikali sin theta per R kuadrat. Rumusnya sama seperti yang tadi di atas, yang tadi saya bahas di materi di subbab 5.2. Lalu karena DL besar selalu tegak lurus L, sehingga theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Dengan demikian kita bisa menggunakan rumus ini, berubah rumus juga, yaitu dB sama dengan mu0/4 V dikali L dikali DL per R kuadrat. Di sini untuk kasus titik pusat lingkaran sehingga alfa sama dengan 90 derajat setengah lingkaran, maka B besar kita dapatkan rumus, yaitu B besar sama dengan mu/2 dikali 1 per A. Nah, dari kasus ini juga kita bisa mengukurnya dengan menggunakan tangan juga seperti tadi, tapi dengan kasus yang berbeda. Nah, di 5.5 ini kita masuk ke medan magnet oleh busur lingkaran. Nah, di kasus ini kita bisa memiliki dua komponen, yaitu dengan searah arus dan tegak lurus arus. Nah,
kedua komponen ini diperoleh dari mengintegralkan komponen tersebut dengan rumus yang saya dapat, yaitu dB besar sama dengan integral dari dB sin alfa. Nah, karena penurunannya sangat panjang, saya bisa langsung ke hasilnya, yaitu penurunannya didapat seperti ini. Yang ini yaitu μ0/4 dikali V dikali I theta per A dikali A per R kuadrat dikali sin alfa. Nah, karena A nya bisa dicoret, bisa dibagi menjadi hilang, maka rumusnya bisa menjadi seperti ini, yaitu μ0/4 dikali V dikali 1 theta per A dikali sin pangkat 3 alfa. Lalu kita masuk ke 5.6, yaitu selenoid. Nah, selenoid ini adalah lilitan kawat yang berbentuk gas. Nah, di sini kita masih banyak lagi mengenai selenoid, yaitu ada 5.6, yaitu 5.7 itu medan magnet di tepi selenoid dengan lambang L0. Langsung 5.8 kuat medan magnet pada jarak sembarang. 5.9 kuat medan magnet pada jarak tertentu di tepi selenoid. Nah, lalu masuk ke 5.10, yaitu medan magnet dalam toroid. Kalau tadi selenoid itu kawat berbentuk gas gitu, nah di sini toroid ini kayak berbentuk donat kayak gitu, jadi seperti donat si kawatnya itu namanya toroid. Nah, masuk ke 5.12, yaitu materi terakhir, yaitu definisi 1 ampere. Nah, dari hasil yang saya baca, jadi definisi 1 ampere ini adalah arus yang mengalir pada kawat sejajar yang besarnya 1 ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 dikali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Itu adalah definisi dari 1 ampere. Mungkin sekian saja video yang saya buat di sini, karena waktu juga, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.